Hai everyone, saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Berikut ada pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya. Pengertian. Efektif secara kajian bahasa diartikan sebagai istilah untuk mengatakan suatu pekerjaan dapat berdampak sangat signifikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dan mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kalimat efektif harus mudah dimengerti, mengungkapkan maksud penulis, dan tidak mengandung maksud yang lain atau rumpang. Menurut para ahli, kalimat efektif yaitu pertama, menurut Badudu 1989-36, kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Kedua, menurut Parera 1984-42, kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang secara sadar, disengaja, dan disusun untuk mencapai intonasi yang tepat dan baik seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Sedangkan menurut Putrayasa 2007-66, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentuk kalimat efektif tersebut. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kesepadanan. Kedua, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Ketiga, kehematan. Keempat, kelogisan. Kelima, kesatuan dan kepaduan. Keenam, keparalelan atau kesejajaran. Ketujuh, ketegasan. Pertama, kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, Budi pergi ke kampus. Budi sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke kampus sebagai kata keterangan tempat. Contoh lain yaitu, Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan, merupakan kalimat efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya yaitu, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Itu merupakan kalimat ambigu dan tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya yaitu, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ketiga, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebihan akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, yaitu pertama, menghilangkan pengulangan subjek, kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimik kata, ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat, keempat, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, karena ia tidak diajak, ia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya yaitu, karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Contoh kalimat tidak efektif lainnya yaitu, dia sudah menunggumu sejak dari pagi. Kalimat efektifnya, dia sudah menunggumu sejak pagi.
Ciri-ciri berikutnya yaitu kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya yaitu, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Kelima yaitu kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya yaitu, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Contoh lain yaitu, makalah ini membahas tentang teknologi fiber optik. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya yaitu, makalah ini membahas teknologi fiber optik. Ciri selanjutnya yaitu keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Lalu kalimat efektifnya yaitu, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Menolong dan memapah merupakan kata kerja berimbuhan me, dan berikutnya juga berimbuhan me juga. Contoh selanjutnya yaitu, harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luas. Itu merupakan contoh tidak efektif. Sedangkan yang efektif yaitu, harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luas. Sama-sama berimbuhan dibekukan atau dinaikkan. Ciri-ciri berikutnya yaitu ketegasan. Cara membentuk penekanan atau penegasan yaitu, pertama meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kalimat yang benar tentang ketegasan yaitu, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Kata ketegasan harapan ditekankan di depan atau di awal kalimat. Kedua yaitu membuat urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu merupakan contoh kata yang salah. Sedangkan kata yang benar yaitu, bukan 100, 1.000, atau sejuta, tapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Ketiga yaitu melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. Selanjutnya yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif ada 3 yaitu kalimat efektif umum, kalimat efektif paralel, kalimat periodik. Pertama, struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur pada kalimat umum ini yang membangun sebuah kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib atau unsur mana suka. Unsur wajib ialah subjek dan predikat, sedangkan unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh ada dan boleh juga tidak ada, yaitu kata kerja bantu, harus, boleh, keterangan aspek sudah, akan, keterangan tempat, waktu, cara, dan lain sebagainya. Kedua yaitu struktur kalimat efektif paralel, yaitu struktur yang menggunakan bentuk bahasa yang sama dipakai dalam suatu susunan serial. Contoh, penyakit tumor otak adalah satu segi usia yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Seharusnya, penyakit tumor otak adalah
Satu, segi usia yang paling mengerikan dan membahayakan, sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Oh iya, struktur kalimat efektif paralel ada 3. Pertama yaitu kesejajaran bentuk. Contoh, kegiatan meliputi pembelian karton, membuat sketsa, dan mengatur perumusan gambar. Yang benar seharusnya dijadikan nominal atau verbal, yaitu mendapat imbauan. Maka, kegiatan meliputi pembelian karton, membuat sketsa, dan pengaturan perumusan gambar. Kesejajaran makna. Contoh, ia memetiki setangkai daun. Seharusnya yaitu kata memetiki tidak dapat digunakan pada kata setangkai daun karena kata ini bermakna berulang. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah predikat menjadi memetik atau menghilangkan satuan setangkainya pada objek. Maka ia menjadi, ia memetik setangkai daun. Yang ketiga yaitu kesejajaran dalam perincian pilihan. Contoh, pemasangan antena akan menyebabkan A. Menjernihkan gambar TV. B. Memudahkan mencari informasi berita. C. Meningkatkan pengeluaran. Maka jawabannya adalah A. Tapi kalimat pemasangan antena akan menyebabkan menjernihnya gambar TV. Bukanlah kalimat yang baik. Pilihan B, meskipun memang bukan jawaban yang tepat, akan tidak mempunyai peluang untuk dipilih karena kalimat pemasangan antena akan menyebabkan untuk memudahkan mencari informasi berita bukanlah kalimat baik. Kalimat yang memuat pilihan C justru paling baik. Tetapi pilihan itu bukanlah jawaban yang diharapkan. Namun, soal tersebut dapat diubah menjadi pemasangan antena akan meningkatkan A. Kelancaran, B. Kemudahan, C. Pengeluaran. Selanjutnya yaitu struktur kalimat periodik. Struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru, kemudian unsur intinya. Hal ini dilakukan untuk menarik sebuah perhatian pembaca. Contoh, oleh warga kemarin jenazah yang busuk itu dikuburkan. OKSP atau objek keterangan subjek predikat. Contoh kedua yaitu tanggal 7 Desember 2011 Hari Ibu dirayakan oleh Dharma Wanita Desa Balangan. Thank you. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat.